Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik Sobat Guntur, kembali lagi nih ya barengan sama G1904 Shanti Putri. Masih di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan kali ini kita masih membahas topik yang sama, yaitu Lotus Bird. Dan tentunya masih dengan narasumber yang sama juga, ada Dokter Syaput di Studio Gempol 38 yang masih sangat berseri-seri wajahnya ya. Masih semangat sekali untuk membahas topik kita kali ini. Dan sesuai dengan yang Shanti katakan tadi, karena kita sudah masuk ke sesi kedua, jadi bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi bisa langsung bergabung di 23455. Karena apapun pertanyaan dan juga aspirasi kalian pasti akan kita tampung di Oke Dok kali ini. Dan kita baru mau bilang sembari menunggu ya Dok ya, tapi sudah ada penelpon yang masuk. Jadi langsung saja kita angkat dulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi Om Swastiastu Santi Gongde nih. Oke, Gongde. Ya, silakan Selamat Gongde. pagi, Dokter Syaput. Selamat pagi, yang Pak Gongde. betul kami banggakan ya, apapun yang dikatakan dokter ya. Betul sekali itu dokter, karena keluarga kami dari kakek, apa yang tadi ke dokter bicarakan itu dilakukan betul, dan betul-betul hasilnya juga sangat sangat bagus sekali dari keluarga kami. Kami bukannya menjunjung, bukan itu, memang ini kenyataan. Apa yang dikatakan dokter itu betul sekali. Karena kita jangan lupa, kita hidup ini punya istilah Bali, nyam 4 wayan made nyoman ketut. Jadi itu nyaman itu adalah ya nyom, lamas, darah, dan hari-hari. Hari-hari paling kecil namanya ketut. Nah itu betul, dan jangan melupakan itu. Karena kalau Gongde, tahunya Gongde kan dari adik keduanya. Kalau Gongde kan nomor 2. Jadi dari adik kedua dan ketiga dan keempat itu Gongde tahu bapak itu merawat istrinya luar biasa. Agar betul-betul apapun yang sudah itu berhasil. Gongde aja masuk enggak boleh kalau tidak dipanggil ibu. Jangan mengejutkan. Pokoknya disiplin dan sangat dan tentunya betul sekali. Adik kami yang ketiga itu militer kami. Dan sudah bintang 1 sekarang. Dan adik perempuan satu-satunya diberikan juga. Yang satu yaitu dia jadi dirut di Elizabeth Hospital. Dan kami semua lahir di Singapura. Bukannya dokter itu ngarang-ngarang gitu loh. Dulu sudah Bapak Gongde di Singapura itu hari-hari tidak dipotong, diberikan waktu. Itu betul dok. Kami sangat dan kami akan melakukan itu dok. Apa yang sudah dikatakan, kami pasti melakukan itu. Karena buktinya konkret dok. Tidak omong-omong apa yang dikatakan dokter itu. Betul. Tolong bagi masyarakat, ini lakukanlah ini agar apa yang kita harapkan itu bisa sesuai dengan keinginan. Jadi itu harapan kami dok. Tetapi kami belum punya istri dok. Kami ingin istri kami, sayang sekali. Gongde sudah punya segalanya dok. Pasti bisa membahagiakan istri Gongde. Apa yang diminta pasti Gongde berikan. Tetapi jangan bulan dan matahari aja. Itu dok. Semoga kami mendapatkan istri yang bukannya cantik, bukannya yang penting baik. Kalau cantik bisa dibikin dok. Gongde punya uang. Itu saja dok dari Gongde. Semoga dokter selalu sehat sekeluarga dan tetap apapun yang diberikan ini bermanfaat untuk masyarakat. Tolong ini dicamkan baik-baik. Terima kasih dok. Om cantik. Santi. Baik, terima kasih Gongde. Asalkan jangan bulan dan matahari katanya dok ya. Tapi kayaknya bulan madu dinantikan. Oke, terima kasih atas sarannya juga Gongde. Tapi itu pasti kembali lagi ya dok ya, atas kepercayaan kita dan juga kemauan dari kita gitu ya dok ya. Oke, di belakang Gongde kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun mau menyampaikan aspirasi, langsung saja bergabung di 23455. Oke, nampaknya masih belum ada yang bergabung ya dok ya. Tapi mungkin ada yang dokter ingin tanggapi dari Gongde tadi, tapi rasanya memang itu sudah pas juga ya dok ya. Iya, jelas ya. Terima kasih untuk Pak Gongde, karena memang Pak Gongde mengikuti dan
konsepnya memang alami. Untuk mencari sesuatu hal yang baik, memang jangan pernah kita lepas dari pesan-pesan alam yang memang ada. Pesan alami ini. Inilah kita pakai pegangan. Ya, ada begitupun juga dalam proses persalinan. Makanya sering orang bertanya, Dokter Caput kok selalu mengarahkan ke normal? Salah satu alasannya ini. Jadi bukan berarti bagi saya adalah operasi itu tidak baik. Operasi tetap dilakukan ketika normal tidak memungkinkan. Tetap inilah yang memang harus kita juga sama-sama perjuangkan, karena memang saat ini angka sesar itu tinggi sekali, liberal sekali itu loh. Nah, ini sebenarnya memang sudah ditekankan oleh WHO sendiri, angka sesar itu jangan lebih daripada 20%. Kalau kita lihat sekarang justru 20%, normalnya 80% bisa sesarnya. Ini yang memang harus kita turunkan. Demi apa? Demi ya memang yang saya tadi sampaikan, untuk kedepannya kesehatan anak, ibu, dan juga karakternya si anak ini juga ya, Dok, ya. Dan ini juga mungkin sempat sudah kita bahas juga, Dok, dan nampaknya sudah ada penelpon lagi yang masuk di 2345, jadi langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Om Swastiastu, Dokter. Om Swastiastu, nggih. Niki, yang hanya ingin tahu dulu 17 tahun yang lalu yang melahirkan secara normal, tapi hari-harinya disebut hari-hari gurita, Dok. Dulu lahirnya di bidan. Tapi sekarang anak saya tumbuh sehat sudah 17 tahun yang lalu. Cuma saya ingin penjelasan apa penyebabnya. Itu aja, Dok. Oke, sebelumnya dengan siapa di mana, Ibu? Yang Ibu Tuti. Ibu Tuti, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tuti atas pertanyaannya. Oke, di belakang Ibu Tuti juga kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kembali ataupun menyampaikan aspirasi kembali di 23455. Oke, dan sembari kita menunggu penelpon yang masuk, jadi kita mungkin bisa langsung dijawab dulu, Dok. Ari-ari gurita itu istilah, ya istilah awam yang seolah-olah gurita itu bergerak, berjalan dan lain sebagainya. Nah, yang melekat gurita itu nempel ya, nempel melekat kuat sehingga harus dilakukan upaya apa? Upaya pelepasan ari-ari dengan manual. Dengan manual. Pasti dengan manual, ditarik dengan tangan, dimasukkan ke dalam. Nah, ini istilah yang sebenarnya itu kelekatan atau melekatnya ari-ari beda-beda. Melekatnya ari-ari beda-beda. Ada yang melekat kuat sampai ke dinding rahim yang lebih dalam, bahkan sampai otot, itu tidak bisa dilepas. Itu jelas akan harus dilakukan sebuah tindakan. Nah, melekatnya inilah yang menyebabkan beda proses pelepasan daripada ari-ari itu. Yang melekatnya di memang dinding di bagian lapisan yang terluar dari rahim itu jelas akan mudah. Dan sering terjadi kekurang sabaran dari penolong, akan menyebabkan ari-ari yang semestinya kalau kita tunggu sebentar aja dia akan bisa lepas sendiri kok. Dengan kontraksi rahim yang kita buat kuat, dengan tarikan yang terkendali, ini akan lepas dengan sendirinya. Ya, cuma memang itu perlu waktu, dan memang sih ada batasan-batasan waktunya. Batasan-batasan waktu ketika lebih daripada 30 menit ini tidak bisa dilepas, itu sudah harus dilakukan tindakan-tindakan dan lain sebagainya itu. Nah, yang ditakutkan ketika tarikan dan kontraksi rahim yang belum begitu bagus, tarikan terlalu kuat, pertama bisa putus. Yang kedua, bisa rahim ini akan turun dia sampai yang namanya inversio uteri, turun dia. Dan ini jelas memberikan resiko perdarahan. Kuncinya sabar. Sabar dalam proses pelepasan tali pusat, dalam proses pelepasan ari-ari ini. Biarkan orang alami. Cuma memang kita sebagai penolong mengamati kapan kita harus bersikap. Disinilah
memang yang harus dipahami oleh penolong kapan saatnya tepat. Ini harus diambil tindakan, ini memang masih harus penuh. Itu semuanya ada batasan-batasan waktunya, dan saya yakin penolong pun juga tahu. Sering disinilah ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, apalagi diisi oleh lingkungan keluarga yang cemas, pasti itu cemas, sudah pasti. Dalam kondisi seperti itu cemas. Bagaimana kita selaku penolong yang mengerti, tahu tentang teori semuanya ini dan bisa menjelaskan ke keluarganya, dan kita bisa bersikap tenang dalam menangani itu. Menangani itu, saya yakin semuanya akan baik. Karena kuncinya di situ. Oke, tapi yang namanya jika memang sudah ada buah hati kita tuh pasti semuanya itu tuh rasanya bikin deg-degan aja gitu ya dok ya, pasti sekali. Dan nah berbicara juga tentang tadi dok ya, tadi juga sempat disinggung bahwa proses melahirkan itu ada di bidan. Nah sebenarnya untuk Lotus Birth sendiri ini apakah memang bisa dilaksanakan di mana saja untuk proses persalinannya ini, atau memang harus mencari dokter spesialis tertentu nih dok? Ini kan proses alami, bisa aja. Proses alami bisa. Dan saya yakin karena memang mereka yang belum pernah melihat, belum tahu, mereka khawatir. Padahal ketika kita lihat orang tuanya aja sendiri sudah bisa. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata gampang sekali. Iya, sesuatu hal itu Allah menyiapkan sesuatu kemudahan-kemudahan sebenarnya. Tapi kita yang membuatnya rumit gitu ya. Pikiran kita lah yang membuat itu ribet rumit. Di bidan justru ini di Amerika Serikat diperkenalkan oleh bidan metode Lotus Birth ini. Ya, jadi dan juga di Bali justru yang getol bidan juga justru melakukan, bidan Ruben namanya. Ya, itu juga dari kalau tidak salah juga dari Amerika juga yang kebetulan dia menganut dari sisi persalinan alami, mereka semua melakukan yang alami, mereka yakin percaya sekali. Nah, justru disinilah kita seperti saya, dokter yang mengkaji, ya makanya saya sampai juga memang masuk ke dalam proses penelitian ini supaya kita bisa pertanggungjawabkan. Ya, secara nyata memang sudah terbukti, tetapi secara alamiah, secara ilmiahnya memang harus kita buktikan. Inilah tugas dari seorang akademisi memang untuk mencari segala sesuatu yang memiliki dampak baik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, mencari fakta-faktanya juga gitu ya dok ya. Dan tadi berarti bisa dikatakan juga dimanapun itu boleh saja ya dok ya. Karena ini kembali lagi bersifatnya alami gitu dok ya. Dan oke, ada penelpon lagi yang masuk, kita angkat dulu dok. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Maaf, Santi, ini Gongdit mau menanyakan sedikit saja ya. Begini dok, kita kan orang Bali terutama ini ya. Kalau kita orang-orang sekarang hari ulang tahun, orang-orang Bali itu salah oleh orang tahun. Yang penting uku dicari orang Bali. Kalau kita ada potongan pada ukunya, jadi 6 bulan sekali uku itu ketemu. Nah, di sini juga harus diikutkan 4 semeton kita ini, dibikinkan juga. Betul atau mitos itu? Bapak kami demikian kepada semeton kami, karena yang paling ketut ini katanya nakal gitu loh. Jadi harus betul-betul datang dari mana dikasih tahu, pergi kemana tolong dijaga kami. Katanya Bapak seperti itu. Betul tuh dok. Itu saja dok. Terima kasih Om Santai Om. Oke, terima kasih Geng Denny. Rasanya juga oke dok, kita agak mengarah ke spiritualis juga ya dok ya. Oke, tapi mungkin bisa ditanggapi sedikit dok tentang pernyataan dari Geng Denny. Ya, ini kita memang harus namanya kepercayaan ya, dasarnya percaya atau yakin. Keyakinan ini tentunya pasti bukan hanya sekedar keyakinan, tentunya berdasarkan fakta dan bukti-bukti ya yang mereka memang sudah jalanin, pendahulu-pendahulu yang sudah alami. Dan kalau saya sendiri memang saya menjalani hal itu. Iya, dari kecil saya diajarin untuk tidak sekedar mengingat dari hari kelahiran kita secara secara kalender biasa. Ya, dan saya yakin
dari 10 orang mungkin hanya 2 atau 3 untuk saat ini yang tahu kapan sih hari kelahiran menurut ukunya. Kalau saya jelas, ya Kamis Pon Uye, wah udah ingat. Dan setiap saat itu memang kita harus menyadari, memahami, mengerti, dan bahwa kita hidup ini tidak sendiri. Ada loh yang menyebabkan, ada loh yang sedang menjaga kita, ada loh yang sedang membimbing kita. Siapa? Ya saudara kita. Kita hargai saudara kita. Setiap hari kita pun juga menghargai dengan apa? Misalnya dengan makan. Kita bayangin keyakinan, ajak kita makan bersama. Tidak sendiri saja. Ini nilai yang memberikan kekuatan kita luar biasa. Begitupun juga saat hari kelahiran atau otonan. Kita harus pada saat itu isinya, kalau menurut pandangan saya adalah rasa ucapan terima kasih. Ya, dalam waktu satu oton itu kita sudah terjaga, terlindungi, dan sudah baik, sehat. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita. Bagaimana rasanya kalau kita misalnya diberikan sesuatu oleh yang memberikan, terus kita tidak mengucapkan terima kasih, berikutnya pasti tidak akan diberi, berikutnya pasti dicuekin, berikutnya pasti sudah kita tidak akan dilihat dan lain sebagainya. Dan kalau ini proses penghargaan ini dilakukan terus menerus, saya yakin disinilah energi kekuatan positif itu akan terjalin terus. Ya, terjalin terus. Kita dituntun, kita dibimbing, ya, sama siapa? Sama saudara-saudara kita. Ya. Kuncinya yakin. Yakin. Ya. Kembali lagi ya, kita harus yakin. Tapi memang ya semua orang itu pasti juga punya keyakinan yang masing-masing. Jadi kita tidak bisa membantahnya lagi. Oke, satu penelpon lagi. Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Maaf nih Gung De, nanya satu lagi nih. Iya, langsung Gung De pertanyaannya Iya, Gung De. begini Dok, karena kita dari lahir dalam kandungan dijaga oleh nyamuk-nyamuk seperton 4 itu. Katanya sampai maben kita juga ikut dijaga, dan maben itu dia termasuk memukur. Itu menurut keluarga kami, apa betul tuh Dok? Kami minta penjelasan supaya kami betul-betul menekuni itu. Oke, terima kasih Gung De. Nah itu mungkin tadi menjadi pertanyaan terakhir juga ya untuk sesi kali ini ya Dok ya. Oke, ditambah sedikit. Karena memang saya tidak penekun di situ, saya memang penekun medis, tetapi saya sedikit tahu bahwa sampai mati pun kita terus diantar, dan sampai katanya ini, kalau saya tidak penggelut itu, tapi saya meyakini pada saat proses untuk di alam sana terus didampingi, terus didampingi, diantar kita, tergantung kita. Kalau kita terus ingat, ya diantar terus. Kalau enggak, ya udah ditinggal gitu Dok ya. Tapi kembali lagi keyakinan, dan memang minta maaf. Saya tidak penggelut untuk itu, walaupun mengerti sedikit-sedikit. Rasanya nanti kurang pas kalau saya menjelaskan terlalu dalam untuk hal itu. Oke, nanti mungkin untuk bagi Gung De ya yang penasaran juga, mungkin nanti ya jika ada di sesi mimbar agama membahas tentang ini bisa langsung ditanyakan Gung De. Nanti atau mungkin diskusi di luar sini, karena memang di sini kita lebih mengarah ke medis, takutnya nanti salah gitu. Nah kembali lagi Dok tentang Lotus Bird ini Dok. Nah mungkin tadi sempat disinggung juga ya Dok ya, jika bagi kebanyakan orang yang mempercayai tentang metode ini tuh, jika memang itu dilepas secara langsung mengenai tali pusara itu akan bisa menyebabkan bayi ini stres ataupun trauma. Mungkin sudah sempat dokter singgung tadi juga. Tapi dari segi kesehatan sebenarnya apa yang menyebabkan itu Dok? Begini. Dari awal saya tekankan bahwa kita melihat bayi ini tidak sebagai objek yang mau apa saja kita. Kita harus hargai dia sebagai makhluk hidup yang memiliki hak. Dan ini memiliki peranan kaitannya ke perkembangan psikologis. Kalau kita lihat dan pertama kita yakin bahwa ari-ari ini adalah saudara, sudah menyatu selama 40 minggu, selama 280 hari dia menyatu. Tiba-tiba kita pisahkan, kira-kira bagaimana? Ini memberikan trauma kepada bayi itu. Bayi itu cuma bisa nangis. Dan disinilah saya lihat, ketika bayi itu lahir, seketika kita potong, nangisnya keras sekali. Orang tuanya senang.
padahal itu sakit trauma. Tetapi pada lotus bird, nangis sebentar head, nyaman dia terus. Begitu terus berdampingan nyaman, jarang sekali rewel. Jarang sekali dia itu berontak. Nah, kalau ini dibiarkan secara alami, justru kenyamanan dari bayi ini akan didapatkan sehingga pertumbuhan, perkembangan, baik dari sisi organ di dalam, otak, dan lain sebagainya akan berjalan optimal dan baik. Orang stres akan nggak bisa berkembang dengan baik. Dan ini akan tertanam ke depannya menjadi pribadi-pribadi yang justru dengan kenyamanan dari awal menjadi pribadi yang mandiri. Yang mandiri. Nah, inilah yang memang kita harapkan, kemandirian daripada orang-orang, anak-anak kita dan penerus kita, karena justru sekarang kita sedang berupaya secara keseluruhan dari pemerintah untuk membentuk karakter. Ya, karakter. Karena sekarang karakter anak kita sadari, sudah karakternya berubah, bukan karakter alami, karakter instan. Semuanya pingin cepat. Kalau tidak ada ngamuk, sampai terjadi hal-hal yang memang kita dengar sedikit-sedikit bunuh diri. Ini ciri jiwa yang rapuh, ciri jiwa yang tidak kuat, ciri orang yang tidak mandiri. Ya, tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan berpikir yang baik, cepat mengakhiri sesuatu, cepat dia itu untuk mengambil keputusan yang tidak baik. Ini kan salah satu dari mundurnya kemerosotan dari karakter. Dan ini sebenarnya memang harus sama-sama kita berusaha untuk berjuang sehingga ke depannya anak-anak dari kita lahir anak yang penuh dengan karakter yang kuat sesuai dengan harapan kita. Oke, nah berbicara juga tentang mandiri tadi ya dok ya. Kalau nggak salah juga yang Shanti tahu itu mungkin itu memang bisa difilosofikan sendiri ya dok ya. Karena saat yang Shanti tahu ini dok ya, Shanti nggak tahu ini benar atau nggak. Kalau pas itu memang sudah saatnya terpisah dari putus itu, kalau nggak salah tangan dari si bayi itu sendiri langsung ya melepas itu ya. Itu uniknya. Saya kan mengamati dari proses persalinan sampai perawatan sampai putusnya. Saya terus amatin detik demi detik, menit, bagaimana putus. Begitu setelah dia mengering, dia mau putus, saya lihat bayi itu keluar air mata seperti nangis. Kemudian yang kedua adalah tangannya langsung memutus sendiri. Dan padahal 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya waktu menyatu, tangannya selalu ke atas yang memberikan kesempatan untuk tetap mengalir yang bukan dianggap sebagai gangguan. Itulah naluri seorang bayi yang memang kalau kita lihat hanya anak kecil atau bayi yang tidak tahu tetapi memiliki naluri luar biasa. Ketika hal itu memang membahayakan untuk dia sendiri, pasti dia akan membela diri, minimal nangis. Tetapi kenapa tidak nangis dan kenapa memberikan waktu yang lebih banyak lagi menyatunya hari-hari melalui tali pusatnya. Ini dianggap memang betul-betul sedang diperlukan. Ketika sudah saatnya tepat, waktunya tepat, sudah mengering dan mau putus, sudah putus, tinggal tangannya saja yang memutuskan. Artinya dia sudah ikhlas melepas saudaranya. Dan dia sudah siap untuk hidup di dunia dengan kemandiriannya dia. Nah, kayak aduh ini Shanti juga ikut merinding dong dengerin itu. Karena memang mau dikatakan seperti apapun, baik dari segi kesehatan dan juga spiritual itu memang ada hubungannya Ya, gitu pasti. ya dok ya. Oke, dan nampaknya juga tentang Lotus Bird ini pastinya ada pro dan juga ada kontra. Pasti. Tapi aduh sayang sekali dok ya, ini tinggal 1 menit lagi sebenarnya dok menuju ke pukul 9 gitu dok ya. Dan sebelum benar-benar berakhir mungkin ada closing statement yang ingin dokter sampaikan terkait Lotus Bird ini dok? Iya. Ya, dari metode Lotus Bird yang masih saat ini kontroversi dalam kehidupan kita, kontroversi ini memang tidak bisa dihindari. Ruwe binede itu memang tetap ada dan ini memang kita harus hargai karena ciri orang yang dewasa adalah menghargai dari sebuah perbedaan. Ini wajar. Bagaimana kita menyikapi dalam kondisi persalinan ini, saya cuma hanya menekankan, selalulah bersandar pada yang namanya alam atau alami. Dan ingat, kita yakini bersama, ketika kita bersandar sama dengan yang alam, melahirkan secara alami, alam pasti berpihak akan kepada kita. Supaya apa? Supaya segala sesuatunya akan berjalan betul-betul dengan baik,
sesuai dengan harapan, alam akan merestuinya dengan kekuatan-kekuatannya. Niscaya ke depannya kita akan mendapatkan keturunan-keturunan yang betul-betul suputra sesuai dengan harapan kita. Oke, kembali ke alam dan apapun pro dan juga kontra ini kembali lagi ke kepercayaan kita Ya. masing-masing seperti itu Dok ya. Dan tidak terasa 1 jam sudah kita bersama di obrolan kesehatan bersama dokter membahas tentang Lotus Bird bersama juga dengan Dokter Syaput. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah mau bergabung di 23455 menyampaikan aspirasi dan juga pertanyaannya. Dan untuk Anda yang juga terlewat untuk sesi 1 dan juga sesi kedua pada Oke Dok kali ini nanti bisa langsung ditonton di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Dan apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Maka dari itu, karena sudah 1 jam juga kita bersama di Oke Dok ini, Shanti Putri pamit undur diri, sampai jumpa.